Shalom saudara-saudara, kemarin kita sama-sama membahas tentang tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Di bagian kedua kita melihat tentang memiliki kebersamaan. Di dalam bahasa aslinya, kebersamaan itu adalah koinonia. Koinonia itu, saudara-saudaraku, memiliki dua arti. Yang pertama, kebersamaan atau saudara-saudara berpartisipasi atau mengambil satu bagian di dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, arti koinonia itu adalah berbagi. Berbagi itu melalui harta mereka, juga melalui hidup mereka. Yang pada intinya koinonia, kebersamaan itu artinya bagaimana setiap orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus memiliki kerinduan untuk berbagi, memiliki kerinduan untuk mengambil bagian di dalam kebersamaan itu. Jadi, saudara-saudara, di dalam kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak hanya menunggu, mereka tidak hanya suka menerima, tetapi juga berbagi. Nah, seperti yang terjadi kepada jemaat mula-mula. Jadi, saudara-saudara, kiranya itu menjadi satu bagian penting yang mampu mendorong kita, menyemangati kita untuk mampu hidup di dalam kebersamaan atau koinonia. Nah, di dalam bagian berikutnya yang ketiga, kita melihat di dalam konteks Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 adalah memiliki hati yang baik dan gembira. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat 46, di sana dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Nah, saudara-saudara, kata sehati itu memiliki makna yang luar biasa. Di dalam bahasa aslinya, homo tumadon. Dalam Alkitab, kata homo tumadon itu muncul 16 kali, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Nah, 11 kalinya itu muncul di dalam Kisah Para Rasul. Maka Kisah Rasul mendominasi kata sehati ini, homo tumadon ini, dan itu saya bisa cukup mengerti karena secara konteks kesehatian sangat dibutuhkan di dalam kehidupan jemaat, apalagi muncul pertama di dalam jemaat gereja mula-mula. Nah, saudara-saudara, sehati itu bukan berarti harus memiliki pandangan yang sama. Boleh beda pendapat ya, malah menurut saya ya harus, supaya kita bisa saling melengkapi, supaya maju. Beda karakter juga boleh. Tetapi yang paling penting, beda karakternya, beda pendapatnya, tetapi harus tetap sehati. Beda sukunya, itu tidak menjadi masalah. Beda pendidikan, beda keahlian, itu juga tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah sehati. Sifat itu bisa beda, tetapi yang paling penting hati kita itu harus sama. Kalau tidak sehati, orang buat sesuatu yang baik pun pasti juga kita tafsirnya juga salah. Misalnya kita mengenal orang, lalu orang itu selalu memiliki tindakan yang negatif terus. Dan ketika kita sudah melihat orang itu berubah, maka kita yang melihat itu pun kadang-kadang juga ikut berpikir, ah itu munafik. Belum tentu juga dia begitu. Mungkin jangan-jangan itu nanti hanya temporer, nanti sekarang bilang begitu, besok bisa berubah lagi. Nah, saudara, kita pun sendiri kadang-kadang juga memiliki penafsiran yang seperti demikian kepada orang lain. Nah, itu sebabnya di dalam keperbedaan apapun di dalam komunitas, di dalam perbedaan-perbedaan yang muncul dalam komunitas kita misalnya, itu memang diizinkan Tuhan, bukan untuk kemudian kita terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan-perbedaan itu diizinkan ada supaya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, dan itulah artinya kita memiliki kesehatian. Lalu kemudian saudara-saudara, selain sehati, juga muncul di dalam ayat yang ke-46 bagian B, di situ dikatakan begini, ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara-saudara, selain sehati, kita melihat ada kata dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang Kristen yang tidak memiliki ekspresi yang
ya gembira dari wajahnya. Jangan kita punya wajah yang nggak ada senyum dari wajah kita. Seolah-olah kita menunjukkan bahwa kita nggak ada sejahtera. Seolah-olah kita menunjukkan bahwa nggak ada sukacita dari diri kita ini. Tidak ada kegembiraan sama sekali. Ya, mungkin orang akan menafsirkan macam-macam. Ya, kalau kita tidak memiliki wajah yang gembira, wajah yang tersenyum, ya istilah zaman sekarang katakan muka datar, ya tidak ada ekspresi sama sekali. Ya, maka mungkin kita berpikir, wah ini bagaimana istrinya itu bahagia atau tidak ya, memiliki suami yang tidak ekspresif ya, mukanya datar, tidak pernah senyum. Nah jadi di sini maksudnya adalah hati yang baik dan gembira itu ya kita melihat sehati dan juga sekaligus kita memiliki hati yang gembira yang kita munculkan juga lewat wajah kita ya, kita munculkan lewat semangat kita, itu kita ekspresikan dari tubuh kita ini ya, dari wajah kita. Dan juga memiliki hati yang murah atau hati yang tulus ya. Ya, kita memiliki kesederhanaan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa dipenuhi dengan gosip dari mulutnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak bisa selalu menyalahkan orang lain. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus mulutnya tidak ngomel-ngomel terus tiap hari. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ya tidak ada keluhan-keluhan ya, tidak sering muncul keluhan terus ngeluh ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, hatinya harus gembira. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hatinya harus tulus. Maka memiliki sifat yang ekspresif ya, gembira, sukacita, tulus, ya, murah hati. Nah, orang yang begini ini dikatakan pasti disukai banyak orang. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan ayat yang ke-42 dan sampai 47. Saudara baca bahwa di situ mereka begitu disukai oleh banyak orang karena mereka memiliki ketulusan hati. Mereka memiliki kegembiraan dari hidupnya. Mereka memiliki kesehatian. Orang begini ini pasti disukai banyak orang. Cara hidup jemaat mula-mula ini menarik sekali. Dan memang tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah tanda yang luar biasa. Dan saya rasa ini juga harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, kita juga memiliki hati yang baik dan penuh kegembiraan. Itu poin yang ketiga dari tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mari kita semangati diri kita agar kita menjadi orang Kristen yang ya betul-betul ekspresif ya dari kehidupan kita ini, dari raut wajah kita, dari tindakan kita, dan kita betul-betul memiliki kegembiraan karena kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga kita memiliki kepastian akan hidup kita di masa yang akan datang karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati kita, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman dalam hidup kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.